ini nggak main-main. Ketika kita ngomong ASI ini kita nggak main-main. It's serious. It's a serious deal. ASI itu punya peranan sangat penting. Dan ASI itu suatu kondisi di mana tidak ada kontraindikasinya. Ya kan, jadi kita ngomong kasus sehat ya. Jadi pada bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu juga ASI adalah pilihan terbaik kita. Nggak ada dokter yang nggak mungkin nggak tahu bahwasanya ASI adalah pilihan utama. Menyusui adalah sebuah upaya dasar preventif kesehatan karena menyusui menurunkan banyak penyakit. Menyusui menurunkan angka hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, osteoporosis, dan berbagai kanker pada perempuan. Sehingga bila masyarakat kita adalah masyarakat yang menyusui, banyak penyakit bisa kita cegah. Sebenarnya setiap tenaga kesehatan sebaiknya membekali dirinya tentang menyusui. Karena apa? Kalau saya dengar, karena saya sendiri juga bukan dokter ya, jadi kalau saya dengar tuh di kurikulum kedokteran sendiri memang informasi tentang menyusui belum komprehensif dan belum menyeluruh. Jadi memang sebenarnya ini bekal yang baik karena kita akan banyak sekali menjumpai pasien-pasien ibu menyusui yang membutuhkan bantuan. Karena kan semakin banyak masyarakat yang melek akan menyusui, maka semakin banyak orang akan mencari dokter mana yang bisa membantu mereka untuk bisa tetap menyusui anaknya. Jadi saya rasa ini acara yang sangat baik. Dokter manapun yang ingin mengetahui lebih banyak, dan mungkin juga dokter ini memiliki keluarga sendiri, atau mungkin istrinya, atau dianya sendiri, dia dokter perempuan yang ingin menyusui anaknya. Ini informasinya akan sangat bermanfaat. Karena lagi-lagi menyusui itu investasi jangka pendek, investasi jangka panjang. Buat diri sendiri, bagi seorang perempuan yang menyusui, buat anaknya, buat keluarganya, karena tentunya uangnya bisa buat yang lain daripada dia harus beli yang lain. Banyak saya dapat pasien yang, aduh dok, payudara saya rusak gara-gara nyusuin. Jadi salah. Bukan gara-gara nyusuin terus payudaranya rusak. Gara-gara menyusui yang salah makanya payudaranya rusak. Saya rasa sampai detik ini memang belum, waktu kita sekolah kedokteran, itu juga bagian anak, juga saya rasa kebidanan, kayaknya sedikit sekali alokasi waktu yang untuk bicara tentang ASI dan menyusui. Sehingga umumnya akan mendapat kesukaran kalau membantu ibu persoalan menyusui, karena informasi itu kita belum dapat, kita tidak dapat sampai detik ini yang cukup alokasi waktunya. Jadi kami adik-adik ini berusaha ingin sharing saja buat para dokter-dokter ini terutama, karena mereka setelah bidan mereka ke tangan pertama, tembok pertama untuk menginformasikan bahwa misalnya menyusui itu bukan buat bayi saja, tapi buat ibunya. Menyusui itu bukan hanya berdua, tapi ayahnya penting. Ya, hal-hal begitu yang mungkin belum terinformasi, karena penelitian tentang menyusui ini yang terakhir saya punya Juli 2013. Bahwa ibu-ibu dibandingkan ibu yang menyusui 4-6 bulan dibandingkan sama ibu menyusui 1-2 tahun. Ibu yang menyusui sampai 1-2 tahun ini 22% risiko Alzheimer-nya akan turun. Jadi jarak jangka panjang kegunaan menyusui pada ibunya nih banyak sekali sekarang baru bermunculan gitu. Dan hal-hal ini hampir jelas adik-adik atau anak-anak yang baru jadi dokter tidak ada di sekolahnya gitu. Nah, alangkah baiknya kalau minimal terinformasi garis besarnya tentang apa menyusui dan ASI yang sebenarnya. Menurut saya, dokter-dokter di luar dokter anak dan dokter kandungan itu sangat penting mengetahui tentang menyusui, karena mereka akan memberikan jawaban yang benar, memberikan konsultasi dan diagnosa yang benar juga kepada pasien-pasiennya. Contohnya waktu itu saya sempat ke dokter gigi karena harus operasi gigi. Saya tanya sama dokter giginya, dia tahu atau tidak tentang kalau saya sedang menyusui, obat-obatan mana yang boleh, mana yang tidak. Kebetulan dokter itu mengetahui dan saya sangat terbantu sekali. Lain halnya waktu saya pergi ke dokter umum, saya tanya, saya punya penyakit dan dia mengusulkan satu obat. Kemudian saya bilang saya menyusui dan dia kebingungan mencari di MIMS, di buku-bukunya tentang ini obat ini aman atau tidak. Akhirnya dia telepon ke bagian lain dan bagian lain itu mengatakan obat itu nggak cocok.
dan akhirnya nggak jadi diberikan. Tapi kelihatan sekali kalau pengetahuan dia itu sangat minim. Jadi kalau di yang saya tangkap nih ya, kalau di dunia ASI itu sebisa mungkin ASI. Ibunya nggak ada ASI, cari ASI orang lain. Dan yang namanya donor ASI. Segitu pentingnya itu ASI. Dan di Al-Quran sendiri sudah dijabarkan. Nah, tinggal nanti kita pelajarin detail-detailnya. Jadi di sini tuh aspeknya mencakup tidak hanya aspek medis. Nah ini mungkin yang penting bagi kita tenaga medis. Kita tahunya aspek medis. Gimana posisi memberikan ASI yang benar? Dokter belum tentu tahu. Gitu. Karena itu udah ada ilmunya lagi gitu. Terus bagaimana cara ngerawat payudara supaya nggak pada saat ASI nggak bisa dikeluarkan. Jangan sampai peradangan mastitis gitu. Kalaupun sampai mastitis harus kemana? Harus diapain dulu gitu. Apakah langsung dibeset dikeluarin gitu. Jadi nah itu kan belum tentu dokter umum tuh paham. Nah itu yang saya pikir perlu dijabarkan. Satu hal lagi yang saya pikir ilmu yang saya dapat dari seminar ASI begini itu bagaimana peran suami ya, walaupun cuma ngurut-ngurut dada doang, ngelus-ngelus punggung doang, itu ternyata sangat melancarkan ASI. Nah jadi hal-hal seperti menyenangkan istri pada saat mau ngasih ASI itu sangat melancarkan ASI. Belum lagi ada namanya sindrom tuh setelah melahirkan, ada sindrom ya, ada beberapa sindrom yang bikin wanita tuh tertekan, depresi. Nah itu yang bikin dia akhirnya tidak istri itu tidak seolah-olah tidak peduli pada bayinya. Nah hal-hal begitu saya baru paham setelah saya ngelewatin gitu. Oh ternyata ada ini, ternyata ada ini gitu. Jadi kita ngelihat ngapain sih ini ibu kok nelantarin, ternyata dia lagi stres. Gimana dia nggak tidur? Saya ngelihat istri saya nggak tidur, kurang tidur, karena nyusuin bangun, nyusuin lagi bangun, nyusuin lagi gitu. Jadi kalau kita nggak ngelaluin, nggak baca, ya kita pikir itu masalah sepele. Tinggal gampang, tinggal ngasih susu doang, tinggal pencet keluar gitu, tinggal deketin keluar, kayak nggak segampang itu ternyata. Keberhasilan mendukung ibu menyusui ternyata membutuhkan banyak bantuan dari rekan sejawat lainnya. WHO menganjurkan agar bayi mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan dan terus tetap menyusui hingga 2 tahun atau lebih. Bukan tidak mungkin selama kurun waktu 2 tahun atau lebih tersebut, ibu menyusui sakit atau mengalami masalah dengan menyusuinya sehingga membutuhkan bantuan dokter dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengatasi masalahnya. Karena nggak ada lagi yang memperjuangkan ASI. Yang memperjuangkan hak perempuan dalam bekerja, yang memperjuangkan kesetaraan gender, yang memperjuangkan hak upah minimum buruh, itu udah ada semua. Yang memperjuangkan ASI bisa dihitung pakai tangan, jari. Hashtag dokter siap bantu ibu menyusui. Artinya apa? Artinya kita memandang bahwa ibu menyusui adalah aset yang besar untuk bangsa ini. Karena tidak hanya satu bayi yang diselamatkan kalau seorang ibu bisa menyusui. Kita menolong menyusui, kita bisa menyelamatkan seluruh keluarga itu. Dan ibu yang sudah kita tolong bisa menyusui, dia mungkin akan menyebarluaskan apa yang dia ketahui, apa yang dia alami kepada relatifnya yang lain. Sehingga menurut saya, kalau dokter siap bantu menyusui, dia juga akan bisa membantu mencerdaskan, meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa ini. Porsi menyusui dalam kurikulum kedokteran kita saat ini sayangnya belum dapat menjawab kebutuhan praktis di lapangan sehari-hari. Oleh karenanya, Sentra Laktasi Indonesia bekerja sama dengan beberapa dokter penggiat laktasi mengadakan sebuah seminar menyusui untuk para dokter bertajuk Breastfeeding Friendly Practice pada tanggal 8 Maret Sabtu yang akan datang. Seminar ini menghadirkan beberapa pembicara, diantaranya Dr. Utami Rusli, SPA IBCLC, dan juga Dr. Purnawati, SPAK, yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Yuk teman-teman, kita bantu ibu dan bayi Indonesia untuk jadi lebih sehat, kita bantu Indonesia untuk menjadi lebih baik dengan menambah ilmu terkait menyusui pada seminar ini. Mari kita sama-sama mendaftar melalui website www.seminar.menyusui.info. Kalau saya akan menceritakan apa yang saya baru tahu akhir-akhir ini, terutama bahwa menyusui buat ibu. Ini yang belum banyak tahu, bahwa menyusui itu, jadi kalau kita mengkhianati satu anak jika kasih sesuai formula, kita mengkhianati juga ibunya.
kualitas hidup ibu di hari tua akan tidak baik menurut penelitian-penelitian terakhir yang saya kumpulkan tadi. Dan ini yang berjarang, dan saya akan mengangkat juga peran ayah. Peran ayah itu bukan pembantu, peran utama ternyata. Pondasi awal anak lahir pertama kali dia mangap, apa sih yang dimasukin di mulutnya? Kan nggak mungkin kita masukin rendang jamur atau apa, kan nggak mungkin kan? Karena masyarakat kita kan taunya melahirkan itu harus ke rumah sakit, di mana kita letakkan harapan kita dan kesehatan kita. Ini tanggung jawab kita dengan bantuan mereka. Di seminar ini kita cukup membahas problem menyusui secara lengkap, mulai dari bagaimanakah sebetulnya layanan kesehatan ibu dan anak yang terbaik yang bisa kita berikan. Tidak cukup hanya menjadi dokter yang memberikan resep pada setiap pasien, tetapi seorang dokter juga harus memperhatikan apakah si bayi mendapatkan kecukupan ASI dari ibunya dan apakah ibunya nyaman proses menyusuinya. Kemudian kita juga akan mengulas bagaimana komunikasi dokter pasien sehingga hubungan antara dokter dan pasien bisa terjalin lebih harmonis. Selain itu tentunya kita akan mengupas topik-topik tentang tantangan menyusui, bagaimana kita memberikan bantuan teknis medis yang sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh ibu. Kita sebagai dokter, apalagi dokter anak dan dokter umumnya, itu memang bersumpah untuk kualitas hidup manusia yang di tangan kita itu lebih baik, itu sumpah kami. Dengan mengetahui tentang ASI dengan benar. Ini salah satu mempermudah kita mempertahankan sumpah untuk memperbaiki kualitas hidup anak, bahkan ibunya. Ini yang ingin saya sharing. Ibunya juga ikut. Jadi kalau kita dengan gampang kasih formula pada anaknya, bukan hanya anak yang menderita, tapi ibunya si anak pun akan menderita. Nah, sekali lagi, kalau seorang ibu tidak mau menyusui, bukan salah ibunya jelas. Karena tidak ada manusia dewasa yang kalau ditawarkan, kalau tua mau sakit atau mau sehat, saya mau kanker aja lah, saya mau kanker payudara, kanker rahim, kanker endometrium, tekanan darah tinggi, diabetes, stroke, hipertensi, nggak mungkin. Ya, jadi kalau sampai ibu tidak menyusui, yang salah kita, semua kita sekeliling ibu itu, suami, mertua, keluarga, lingkungan, sarana kesehatan, tenaga kesehatan. Jadi, kalau menurut saya sangat penting, karena siapapun yang bisa melakukan direct contact dengan seorang ibu hamil dan ibu menyusui, siapapun tenaga medis, nggak harus dokter, termasuk perawat, ya, termasuk misalnya ahli gizi dan sebagainya, siapapun yang punya akses direct contact dengan seorang ibu hamil dan ibu menyusui harus memiliki ilmu ASI. Itu menurut saya. Jadi nggak hanya dokter anak dan dokter kandungan, dan tidak hanya sebatas dokter saja, siapapun dia tenaga kesehatan. Menurut saya penting karena jangan sampai nanti dokter ini malah memberikan sesuatu yang salah gitu untuk si ibu. Dan selain itu juga kan pasti secara itu lebih praktis untuk si pasien untuk hanya bertemu dengan satu dokter saja, tidak perlu dari rujukan ke dokter yang lain. Jadi saya rasa pihak tenaga kesehatan sebaiknya juga bisa membekali dirinya supaya bisa membantu orang tua ini. Karena apa? Karena orang tua sekarang juga pada pinter-pinter. Kalau dia nggak dapet tenaga kesehatan yang dia senang, yang dia bisa diskusi sharing, akhirnya dia bisa cari yang lain. Satu yang itu. Yang kedua, yang juga tidak kalah penting adalah sebenarnya bukan apa yang ingin kita sampaikan tentang menyusui, tetapi bagaimana kita menyampaikannya. Kadang-kadang kita lebih sering menyuluh kepada ibu, memberikan informasi, tapi tidak mendengarkan sebenarnya apa persoalan yang sesungguhnya yang terjadi, atau kita tidak meluangkan waktu lebih banyak untuk mendengar dan duduk bersama pasien kita untuk ngobrol, untuk cari tahu sebenarnya permasalahannya apa, sehingga bisa diselesaikan, dicari benang merahnya. Jadi saya rasa workshop ini akan sangat membantu karena di situ ada teknik-teknik kayak komunikasinya seperti apa. Jadi paling tidak untuk pembelajaran diri sendiri,
pembekalan kita juga yang kita bisa aplikasikan di dunia prakteknya. Ketika kita bertemu dengan pasien, baik yang menyusui ataupun tidak, karena teknik komunikasi kita pakailah di mana-mana. Seminar dokter siap bantu ibu menyusui ini sangat penting diikuti oleh dokter-dokter umum, dokter internis, dokter apapun, supaya mereka justru bisa mendukung ibu-ibu yang masih menyusui ini supaya terus untuk bisa menyusui dan penyakitnya juga disembuhkan. Karena kalau mereka kurang pengetahuan, itu akan membahayakan bukan cuma ibunya tapi juga anaknya. Karena kalau misalnya mereka memberikan obat yang nggak tepat, si bayi ini juga akan mendapatkan masalah. Bahkan kemungkinan besar mungkin menyusuinya harus di stop, tidak baik juga buat bayinya ini. Jika teman sejawat ingin mengetahui seberapa penting seminar ini bagi kita sebagai dokter, saya tentu akan menjawab bahwa seminar ini sangat penting karena sehari-hari kita akan selalu bertemu dengan klien yang seorang ibu yang sedang menyusui. Pada saat ibu menyusui tentu akan ada keluhan atau problem yang dialami yang sedikit banyak kita merasa perlu untuk membantu beliau. Bu dokter dan Pak dokter yang baik, yuk ikut seminar breastfeeding friendly practice biar ibu menyusui seperti saya merasa lebih aman, merasa lebih tenang ketika datang ke dokter karena yakin bahwa Pak dokter dan Bu dokter yang baik sudah mengerti dengan baik tentang ibu menyusui kebutuhannya seperti apa. Jadi saya pikir saya mengajak teman-teman sejawat yang punya keingintahuan ataupun berhubungan langsung dengan pasien-pasien yang di lingkungan di skup ini ya untuk bisa terlibat dan ikut serta dalam seminar ASI. Anak-anak, adik-adik, para dokter baru, dokter muda, seminar ini akan berbagi informasi tentang pentingnya menyusui dan ASI yang kita tahu akan meningkatkan kualitas hidup ibu dan bayi, bukan hanya bayi. Dan kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi tombak pertama, kita akan menghadapi banyak ibu dan bayi yang kita bisa selamatkan kalau kita terinformasi dengan benar tentang ASI dan menyusui.